Romo, saya mau nanya, berkat itu kalau di perjanjian baru itu apa? Berkat itu kalau di perjanjian baru apa? Berkat, ya pemberian dari Allah. Gitu ya. Jadi berkat itu adalah apa yang manusia itu hidup seluruhnya dari berkat Allah. Dari belas kasih Tuhan. Jadi kalau yang tadi saya katakan itu kan tentang kemiskinan dan kekayaan dalam perjanjian lama, dan akhirnya tidak berbunyi lagi setelah Ayub, karena di dalam kisah Ayub dijelaskan bahwa mulai dari situ banyak sekali kekayaan itu didapatkan dari memiskinkan orang lain. Jadi sekarang pun di dalam perjanjian baru tidak identik bahwa orang itu kaya berarti diberkati Tuhan. Dan kalau orang yang tidak punya apa-apa, tidak diberkati Tuhan. Nah, jadi berkat, blessing itu apa artinya? Gift, pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat apa itu berkat di dalam perjanjian lama, kehidupan kita. Bahwa kita hidup itu adalah berkat yang paling pertama dan utama dari Tuhan. Anda punya apapun, kalau Anda tidak hidup, Anda ada gunanya. Jadi berkat pertama dan utama di dalam diri kita adalah kehidupan dari Allah. Lalu yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya lepas bebas? Ingin sukacita tapi belum bisa. Menarik ini. Ibu apa bapak? Dia Nur bertanya, bagaimana supaya lepas bebas? Mbak, ibu, bapak, lepas bebas itu keutamaan. Artinya keutamaan apa? Harus latihan. Jadi tidak bisa otomatis kita menjadi orang yang mudah melepaskan. Kita harus latihan. Latihannya dari hal-hal kecil. Sama toh, kita mau latihan lompat tinggi juga kan nggak langsung lompat 2 meter, 3 meter, enggak toh, 10 cm, 20, 30, 40, 50, 60 cm. Lama-lama naik lagi. Sama. Jadi dalam hidup rohani pun, kita harus belajar untuk melepaskan hal-hal kecil. Contoh misalnya, ini jatahku, iki weku. Tapi pada saat saya melihat ada orang yang kok ngelihatin lalu mau, ya saya bagikan. Kamu silakan ambil untuk kamu. Kamu juga boleh menikmati. Walaupun saya tidak kenyang dengan satu, tetapi saya sukacita dengan setengah, dan orang lain pun ikut bersukacita, itu lepas bebas. Jadi lepas bebas itu harus belajar dari hal kecil, melepaskan hak saya untuk menyenangkan sesama. Jadi, kalau dikatakan, pastor, tadi berat, ya memang berat, gitu ya. Nggak ada keutamaan itu yang bisa dilakukan dengan tidak berat. Betul, berat hati. Maka saya harus melakukannya apa? Menyangkal diri. Ya, ini benar bahasa Yesus. Yesus itu kan jelas sekali. Kalau kau mau mengikuti aku, kau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Menyangkal diri. Jadi memang lepas bebas itu adalah keutamaan dalam menjadi pengikut Yesus. Menyangkal diri. Itu terjawab ya, semoga. Izin bertanya, bagaimana cara menjadi sosok orang yang berjiwa miskin tanpa harus tertindas? Karena realitas saat ini banyak yang justru memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Aku enggak jelas ini, aku enggak ngerti pertanyaannya ini. Bagaimana menjadi sosok orang yang berjiwa miskin tanpa harus tertindas saja ya, gitu ya. Jadi mungkin karena banyak membantu, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu, Romo. Jadi kebaikannya dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya. Betul, iya. Ya betul, benar-benar sekali. Memang seringkali kita berhadapan dengan orang yang kurang ajar, yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita harus tahu. Jadi pada saat kita dimanfaatkan, kita harus menunjukkan siapa diri kita. Kita harus membatasi. Enggak. Kita harus tegas.
Kalau sadar bahwa itu dimanfaatkan. Maka memang disitulah perlunya pembedaan roh, gitu ya. Mana roh yang menghancurkan saya dan mana roh yang menyucikan saya. Dan ini harus kita harus punya kepekaan. Dan itu diasah lewat apa? Lewat doa, lewat doa. Membedakan roh itu lewat hidup doa. Jadi kalau kita tahu bahwa orang ini mau memanfaatkan kita, maka kita harus menolak dengan tegas. Jadi jangan sampai kita baik. Jadi sekali lagi kebaikan itu baru bermanfaat kalau menolong orang itu. Jadi kebaikan tidak pernah bermanfaat kalau membuat orang itu tergantung pada saya. Tolong perhatikan itu. Jadi kalau menolong orang itu dan membuat orang itu tergantung pada saya, itu nggak benar, itu bukan pertolongan lagi. Jadi menolong itu membuat dia menjadi berdaya, bukan menjadi tanpa daya, gitu ya. Jadi kan kalau dia ditolong itu supaya lebih mudah bangkit, nah itu kan. Jadi seperti Simon dari Kirene, kan istilahnya kalau dalam penyaliban itu seperti Simon dari Kirene. Meringankan beban Yesus. Sama, jadi dalam menolong pun kita meringankan beban dia. Dan salib itu harus tetap dia pikul. Simon dari Kirene pun tidak terus akhirnya menggantikan Yesus. Tidak. Yesus yang akhirnya menuntaskan penyaliban itu. Sama dengan menolong orang lain. Bapak Ibu, kalau tidak lengkap pertanyaan saya dan Anda tidak setuju, silakan Anda bersharing juga ya. Jadi maaf sekali, mohon maaf. Jawaban saya tentunya dalam keterbatasan, gitu ya. Saya bukan maha tahu, saya orang bodoh. Saya sering di-sharing ranking saya cuma 35, jadi kalau salah itu sudah biasa. Kalau saya salah itu saya udah biasa. Tapi kalau saya benar itu luar biasa sekali. Itu bukan karya saya. Jadi kalau saya benar itu karya Tuhan. Kalau saya salah itu karya Eko, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah menjawabnya. Jadi shalom, Maaf Romo. Romo. Saya salah sebentar Romo. Soalnya ada yang bertanya berkaitan dengan pertanyaan yang barusan. Maksud saya supaya mungkin lebih menyambung. Ada yang bertanya, kalau suka memberi, sorry sebentar saya lihat dulu. Kalau sering merasa cukup, bukankah terlihat seperti mudah menyerah? Itu gimana Romo? Oh saya cukup segini aja. Jadi udah nggak usaha lagi. Gimana Romo? Ya, jadi harus melihatnya sebagai siapa. Dia punya tanggung jawab apa. Jadi kalau dia misalnya berkeluarga, gitu ya, dia hanya berpikir cukup untuk dirinya sendiri, dia lepas tanggung jawab, itu bukan kebenaran, itu kurang ajar itu namanya. Gitu ya. Jadi rasa cukup itu harus disesuaikan dengan tanggung jawab dia. Kalau saya misalnya, saya cukup, saya tidak perlu berpikir tentang istri dan anak-anak saya, ya it's okay gitu ya. Jadi saya tidak perlu punya tabungan, tidak perlu, dan memang tidak perlu, boleh gitu ya. Tidak perlu saya punya asuransi, tidak perlu. Orang mati aja tidak ada yang merasa kehilangan kok gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau Anda punya tanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dan harus membesarkan mereka, lalu Anda berkata, udah cukuplah segini juga, tenang-tenang saja, padahal kebutuhan masih begitu banyak, itu adalah pelarian diri. Itu bukan keutamaan, itu bukan kemiskinan, jiwa miskin, bukan seperti itu, jangan salah ditafsirkan gitu ya. Jadi rasa cukup ini pun jangan ditafsirkan sebagai orang lepas tanggung jawab, bukan. Tahu ada saudara tamak harta warisan, apakah boleh kita menyindir secara halus? Bagus ya. Memang saya itu sangat sangat prihatin. Prihatinnya apa? Keluarga itu selalu pecah persaudaraannya
banyak sekali terjadi karena harta warisan, usaha orang tua. Setelah dipegang oleh anaknya, bukan malah tambah maju. Beberapa ya, saya mengatakan tidak semua. Sekali lagi beberapa malah hancur. Karena yang satu mau ke sini, yang anak yang itu mau ke sana. Jadi disitulah mencintai uang sangat berbahaya. Bahwa Paulus mengingatkan itu benar sekali. Gitu. Mentalitas ini. Kita harus belajar untuk ambil jarak dengan uang itu. Nah, sekarang apakah boleh kita mengingatkan? Mengingatkan sih boleh-boleh saja, kan itu hak. Tuh. Selama benar dan itu menjadi haknya, kita boleh bicara. Gitu ya. Jadi semangat kemiskinan bukan berarti kan sekali lagi Anda kan membutuhkan itu. Gitu ya. Dan kalau itu menjadi hak Anda boleh bicara. Nggak perlu nyindir. Gitu ya. Nggak perlu menyindir secara halus, tapi bicaralah dengan terus terang. Dan sekali lagi, bahwa membicarakan itu bukan berarti menyakiti, menyalahkan, memojokkan orang itu, tidak. Jadi, berbicaralah dengan penuh kasih. Berbicaralah untuk kebaikan. Demi sebuah kebaikan. Jadi, bukan dengan menyindir. Justru kalau menyindir itu malah menyakiti dan makin merunyamkan, membuat situasi menjadi tidak jelas. Bicaralah, terbuka, jujur, dan kalau ini memang hak Anda, katakan. Sekali lagi, dengan penuh kasih. Bukan dengan penuh emosi. Dan jangan selalu berpikir negatif tentang orang itu. Bisa jadi kalau orang itu dihadapi dengan penuh kasih, pasti kita bisa menemukan jalan yang terbaik. Baik untuk kita dan untuk dia juga. Jadi saya ingat sebuah pepatah dalam buku spiritual yang saya baca, kalau orang belum menemukan hal yang baik dalam diri orang tersebut, berarti orang itu belum mengasihi. Jadi orang itu kalau mau mengasihi, harus bisa menemukan hal yang baik dalam diri orang tersebut. Terima kasih. Dalam dunia bisnis kita diajarkan untuk bermimpi besar, tapi itu berlawanan dengan yang diajarkan Romo Eko. Jadi yang diajarkan oleh saya adalah supaya hati kita tidak menjadi rakus. Jadi yang itu tadi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh dalam bisnis bermimpi besar. Ya silahkan saja, boleh saja gitu. Jangan pernah berpikir bahwa setelah persekutuan doa ini kita harus cukup-cukupan saja loh, nggak punya berlebihan. Kalau Anda cukup-cukupan, lalu gereja dibangun dari derma dari siapa? Jadi kan Tuhan itu memberikan berkat pada kita untuk apa? Untuk berani saling membagikan. Harus ada orang kaya. Ya, harus ada. Supaya dia bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Harus ada orang berlebih. Ya, betul. Jangan lupa, Yesus baca dalam kitab suci. Yesus dilayani oleh beberapa wanita. Dan mereka melayani dalam kitab suci. Aku lupa ayatnya berapa. Aku tidak hafal. Bodoh. Dikatakan mereka melayani Yesus dengan harta mereka. Jelas. Jadi menjadi kaya itu boleh, halal. Yang tidak boleh itu adalah apa? Kita menjadi rakus. Kita menjadi pelit. Kita menjadi mencintai uang. Tapi kalau Anda menjadi hebat, kaya raya, dan Anda menjadi pembagi berkat, haleluya. Jangan lupa nyumbang Romo Eko. Amin. Banyak Romo untuk jawabnya, sekedar menambah sedikit. Oh ini sih. Oh Mbak Elvin ini mau ngomong hal yang dia ketahui. Ya. Bagaimana gereja Katolik memandang perpuluhan? Jadi ini menarik ya. Bagaimana gereja Katolik memandang perpuluhan?
Bapak, Ibu, ada orang Katolik ya, ada orang yang menjadi Katolik dari gereja lain. Dan dia masih perpuluhan. Lalu dia ngomong, "Pastor, boleh atau tidak?" Ya boleh aja, silahkan gitu ya. Tidak dilarang. Jadi apa namanya? Saya tidak terlalu menyiapkan kutipan-kutipan kitab sucinya karena saya tidak berpikir bahwa akan ada pertanyaan jawaban begini. Jadi tentang perpuluhan. Namun yang perlu dilihat di dalam gereja adalah yang tadi, semangat si siapa? Si janda miskin. Jadi kenapa memberi itu persembahan itu menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau kita masuk ke dalam masa prapaskah itu kan kebaikan salah satunya dengan berpuasa, lalu berpantang, dan bersedekah, gitu ya. Jadi kita memberikan aksi puasa pembangunan, berbagi kepada orang lain. Jadi semangat berbagi ini pun adalah melatih apa? Melatih sikap lepas bebas. Melatih sikap supaya kita tidak terlalu terikat oleh uang. Jadi semangatnya mau perpuluhan, mau bentuknya seperti apapun, silahkan. Bentuknya seperti apapun, gereja tidak pernah mematok gitu, mematok. Mau perpuluhan, mau per 20-an, mau per 30-an, per 40-an, silahkan. Yang pentingnya spiritnya apa? Kita menjadi orang yang berani lepas bebas. Tidak terikat oleh apa yang kita miliki. Ingat apa yang dikatakan Paulus, suatu saat apa yang kita miliki akan hilang dari hidup kita.